Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elisa Fangatun. Di sini saya akan mencoba menganalisis univariat dengan aplikasi SPSS. Kita buka dulu aplikasinya. Nah, di sini sudah ada variabel-variabel yang sudah saya masukkan sebelumnya. Kita mulai. Pertama kita klik analisisnya, lalu deskriptif statistik, lalu frekuensi. Sebagai contoh, di sini saya akan mencari nilai rata-rata umur ibu, HB1, HB2, dan berat badan bayi. Pertama kita klik umur, masukkan, klik HB1 kita masukkan, HB2 kita masukkan, berat badan bayi kita masukkan. Lalu di statistiknya kita klik min, median, standar deviasi, minimum, maksimum, continue, lalu chart, kita klik histogramnya. Nah, di sini histogram ini untuk mendistribusikan data normal atau tidaknya. Continue, lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Minnya itu 25,10, mediannya 24,00, standar deviasinya 4,850, umur minimumnya itu 19, umur maksimumnya itu 35. Nah, di sini kita lihat histogramnya. Di sini sudah muncul, yaitu bentuknya bell-shaped atau seperti lonceng. Nah, di sini berarti data terdistribusi dengan normal. Menentukan data terdistribusi normal atau tidaknya, salah satunya yaitu dengan histogram. Lalu yang selanjutnya yaitu ada uji T independen dan uji T independen. Nah, uji T independen ini hubungannya antara perilaku ibu menyusui dengan HB. Tujuan apakah ada perbedaan kadar HB ibu eksklusif dan tidak eksklusif. Nah, di sini kita jelaskan kalau H0 itu tidak ada perbedaan, H1 itu ada perbedaan. Nah, kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Di sini sudah ada datanya. Kita klik analisanya, lalu compare min, lalu kita independent sample tetes. Lalu kita masukkan HB1-nya di tes variabel dan eksklusifnya di grup variabel. Kita klik divisi grup 1-nya itu 0, grup 2-nya itu 1. Continue, lalu OK. Nah, di sini muncul hasilnya data ASI eksklusif yaitu rata-rata 10,277. Standar deviasinya itu 1,3228. Nah, kalau yang tidak eksklusif yaitu 10,421, standar deviasinya itu 1,4712. Nah, bagaimana kita menentukan hasilnya? Melihat dari kolom seek to tail. Nah, di sini data equivariance assumed yaitu 0,717. Nah, data seek to tail-nya equivariance not yang tidak eksklusif lah, itu 0,719. Bagaimana kita menentukan nilai dengan seek-nya? Yaitu nilainya yaitu 0,790. Berarti itu lebih besar dari 0,05. Berarti variannya itu sama. Nah, 0,717 itu lebih besar dari 0,05. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan. Lalu yang kedua yaitu uji T independen. Kita kembali ke data. Nah, biasanya ini dilakukan setelah eksperimen sebelum dan sesudahnya. Kita mencari perbedaan HB1 dan HB2. HB1 itu ibu menyusui 1 bulan,
HB2-nya itu setelah 6 bulan. Nah, kita klik analisanya, kita klik kompartmen, lalu iRead sampel tetes. Nah, di sini variabel satunya itu kita HB1, isi HB1 kita masukkan. Kalau variabel 2-nya itu HB2, kita masukkan. Lalu kita klik OK. Hasil 6 bulan rata-rata yaitu 10,860. Standar defisiensinya yaitu 1,0558. Kalau yang 1 bulan itu minnya itu 10,346, kalau standar defisiensinya itu 1,3835. Kalau si totalnya itu 0,001, hasil lebih kecil dari 0,05. Berarti di sini ada perbedaan yang signifikan dengan umur 1 bulan menyusui dan 6 bulan menyusui. Selanjutnya yang ketiga yaitu uji korelasi. Mencari hubungan antara variabel data, pengujian menggunakan ada 3 syarat, yaitu data menarik, masing-masing data berhubungan, lalu hubungan linear antara variabel, distribusi normal berat badan bayi dan berat badan ibu. Kita masuk ke datanya, yaitu lalu kita klik analisa, deskriptif statistik, lalu kita frekuensi. Nah, di sini kita klik berat badan ibu, masukkan berat badan bayi, kita masukkan di statistiknya yaitu min, median, standar deviasi, minimum, maksimal, dan SE-min. Continue. Lalu di chartnya yaitu histogram, lalu continue dan OK. Nah, di sini histogramnya yaitu bahwa data sudah terdistribusi dengan normal. Nah, lalu yang linear selanjutnya yaitu kita kembali ke data terlebih dahulu, kita analisa, klik compare min, lalu min. Sini kita masukkan yang dependent list itu berat badan bayi, kita masukkan. Lalu yang layer 1 of 1 yaitu berat badan ibu, kita masukkan. Lalu kita option, kita masukkan force, lalu test for linearity, continue, lalu OK. Nah, di sini tes linear data definisi for linearity yaitu F-nya itu, nah di sini F-nya itu 0,862 definisi for linearity-nya. Lalu yang sig-nya itu 0,636. Dibilang linear bila nilai sig-nya itu lebih besar dari 0,05. Dilihat dari nilai sig-nya yaitu 0,636, bahwa data ini lebih besar daripada 0,05. Yang selanjutnya, yang keempat yaitu uji Shepard, hubungan antara pekerjaan dengan ibu bekerja dengan ibu menyusui. A0 itu berarti bila nanti tidak ada hubungan dengan perilaku menyusui. Kalau A1 ada hubungan dengan pekerjaan dan perilaku menyusui. Kita buka datanya, kita klik analisanya, lalu deskriptif statistik, lalu cross type, lalu yang pertama yaitu status pekerjaan, kita masukkan. Yang kedua eksklusif, kolom, lalu statistiknya, lalu kita klik G-squared, lalu raise, continue. Cara filenya yaitu kita klik row,
continue, lalu oke. Nah, di sini dari uji Sigwart bila penelitian profesional untuk menggunakan baris. Untuk yang kontrolnya menggunakan menggunakan kolom. Lalu baca bahwa ibu tidak bekerja yaitu 18 atau 72%, memberikan AC eksklusif. Lalu yang bekerja itu 68 atau 32% AC eksklusif. Bacaannya tabelnya 2x2 di mana satu variabel ada dua bagian antara bekerja atau tidak bekerja. Nah, menyusui eksklusif dan tidak eksklusif bahwa di dalam tabel tidak terdapat harapan kurang dari 5. Tabel harapannya kurang dari 5 menggunakan first is exclusive test. Nah, lalu variabel ada hubungan atau tidak, lihat di bagian asiptosik. Nah, di sini signifan two side-nya yaitu 0,011. Pembandingnya yaitu 0,05, bahwa 0,011 lebih kecil dari 0,05. Jadi ada hubungan antara status pekerjaan dengan perilaku menyusui. Nah, di sini outreach for pekerjaannya yaitu digunakan untuk meneliti profesional dan tes kontrol. Nilai R-nya untuk meneliti cohort. Nah, di sini karena berupa cohort rasional, maka memakai 0 rasional. Disimpulkan bahwa ibu tidak bekerja memiliki peluang 5,46 untuk yang menyusui eksklusif dibanding dengan yang menyusui dengan bekerja. Sekian, terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang tepat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.